Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga kawan, inilah balik lagi di program Arena Talk bersama saya Ibnu Noval dan rekan saya Ivan jadi. Nah, kita balik lagi masih membahas soal Piala Dunia FIFA 2026 yang semakin menegangkan dengan memasuki 4 pertandingan sisa dengan 4 negara terbaik. Nah, itu dia makanya, tapi menariknya di tengah-tengah format 48 negara ini kayak yang katanya itu melahirkan kejutan, tapi nyatanya ini 4 ranking FIFA terbaik yang berhasil menuju semifinal. Nah, untuk itu kita bakal ulas sampai habis bagaimana prediksi Lamine Yamal melawan Mbappe dan Messi berpeluang mencetak kejutan baru, apakah back to back kembali juara, dan kontroversi Piala Dunia 2006 lainnya. Nah, untuk itu kita kedatangan pengamat sepak bola nasional Bung Yusuf Kurniawan atau Bung Yuke. Selamat datang Bung Yuke. Selamat datang, terima kasih Ibnu. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, seger nih, mukanya cerah nih. Habis wudhu soalnya. Habis wudhu, Masya Allah. Skincare natural, Masya Allah. Oke, Bung Yuke gimana nih? Pakainya jersey Jerman nih, makanya nih. Waduh, frustrasi sebenarnya. Oh, frustrasi. Rasa frustrasi kayaknya. Bajunya Jerman, topinya Jerman. Waduh. Tapi Jerman udah pulang. Iya, udah pulang duluan ya, angkat koper. Parah. Jadi ya tadi saya bilang semifinal ini peringkat semuanya dari 1 sampai 4 coba terbaik, nggak melahirkan ya kuda hitam nggak ada ruang gitu. Iya. Nah, Kuda hitam tetap kuda hitam udah. iya, kuda hitam aja udah nggak belang ya. Ini apakah jadi memang ya bukti kalau sepak bola modern itu udah makin sulit memberi ruang buat tim-tim kayak kuda hitam itu untuk berpacu itu? Apa memang kualitas selalu menemukan jalannya sendiri? Menurut Bung Yuki seperti apa sih ngeliat ya, semifinal Piala Dunia 2006 ini? Iya, menarik ya. Sebetulnya tadi menyitir dari yang dikatakan Ibnu di awal bahwa format 48 ini sebenarnya memang untuk memberikan kebahagiaan ya, memberikan PHP lah istilahnya ya untuk tim-tim partisipan dari dunia ketiga untuk ngerasain mencicipi atmosfer Piala Dunia. Nggak lebih dari itu sebenarnya. Supaya harapan dan mimpi tim-tim dunia ketiga itu untuk main Piala Dunia itu terbuka dengan format 48 itu. Tapi berharap untuk terjadinya kejutan yang superior gitu ya susah ya. Karena kan pada akhirnya tetap yang di atas adalah mereka yang punya pengalaman, punya mentalitas, punya pemain bintang, punya reputasi, sejarah dan lain-lain yang itu akan susah untuk bisa dikejar ya. Tapi secara umum ide untuk 48 negara itu menurut saya sih memang agak bias ya. Pertama, apakah ingin mengedepankan sisi partisipan atau lebih untuk entertain bisnis gitu kan. Karena kalau dari sisi kualitas faktanya tadi sempat disebutin di awal ya Ibnu bahwa ujung-ujungnya ya negara-negara tradisional juga yang lolos sampai ke fase akhir kan ya. Mungkin ada kejutan kecil kayak misalnya Portugal yang sebelumnya digadang-gadang akan ketemu Argentina misalnya di semifinal, ternyata rontok duluan. Terus Jerman yang idealnya bisa ketemu dulu di babak 16 besar sama Prancis, rontok duluan Paraguay. Terus Brazil juga rontok sama Norway gitu kan. Tapi selebihnya ya udah kalau 4 besar ya udah aslinya gitu kan. Dan ini aslinya gitu ya? Aslinya memang. Aslinya Piala Dunia. Yang paling mengejutkan dari 4 ini sebenarnya Inggris. Iya, karena Inggris kan di luar dari skema awal lah ya. Dari prediksi banyak pengamat lah. Bahkan dari computerized istilahnya lembaga-lembaga survei gitu kan Inggris nggak masuk dalam hitungan 4 besar. Paling itu kejutan yang spesial lah ya dibanding yang lain-lain. Tapi kalau melihat dari bracketnya memang memungkinkan Inggris mengingat bahwa di situ kan lawan terberatnya memang Argentina nantinya di semifinal kalau mereka lolos semifinal dan ternyata proven lolos dan Portugalnya yang ngaco sih ya karena dia run-run jadi nyebrang di sebelah ketemu di situ yang berat-berat juga ya itulah yang kita lihat secara summary memang ujung-ujungnya kualitas juga yang menentukan sama kedalaman squad ya pastinya gitu sih. Tapi kalau yang berubah dalam sepak bola modern ini apakah emang patokannya emang uang, akademi, data dan sport science ini kini lebih menentukan gitu dari sepak bola modern kini melihatnya? Kalau dari aspek teknik ya ataupun taktikal ini marginnya udah makin tipis. Margin tipis karena hampir semua langgam ataupun juga irama permainan tuh nggak jauh berbeda ya. Karena mereka kan memang setiap tahun tuh FIFA nyelenggarain kayak conference gitu kan, pelatih-pelatih dikumpulin, kemudian mereka membuat workshop sehingga saling melakukan sharing, ada kesamaan visi,
bagaimana solving problem menghadapi tim dengan format seperti ini, menghadapi tim dengan plan seperti ini. Akhirnya lama-lama setara tuh knowledge-nya. Ketika udah setara, mereka udah punya anti formula masing-masing. Makanya cara mainnya sekarang tuh jangan berharap ada pemain-pemain seniman indah kayak dulu zamannya Ronaldinho, zamannya siapa Maradona, ataupun yang terakhir mungkin Neymar gitu ya. Messi aja yang terakhir yang masih existing ya. Tapi generasi pemain-pemain yang banyak dulu eranya yang sangat punya melahirkan banyak bintang-bintang besar gitu ya, termasuk dulu Johan Cruyff segala macam. Sekarang udah susah tuh. Karena udah mainnya udah lebih tim. Bahkan pemain nggak ada lagi pemain-pemain yang jadi bos gitu kan, yang semua sentra permainan terpusat pada dia gitu. Karena udah nggak bisa. Karena harus fluid, taktikal harus gitu ya. taktikal banget. Makanya Argentina kan juga kemarin kan terutama di 2 laga terakhir ya, itu kan menangis setengah mati. Iya benar. Mesir Lawan Tanjung Verde aja kebobolan 2 gol. Lawan Mesir juga hampir loss itu. Kalau nggak ada kontroversi Ina Inu gitu kan ya. Sampai terakhir juga lawan Swiss kan masih. Lawan Swiss juga sampai extra time ya. Padahal 10 lawannya. Itu kalau Swiss masih 11 pemain belum tentu. Masih rame itu. Gitu sih. Si run diving ya. Jadi itu format-format kayak Total Football, Jogo Bonito gitu, Tiki Taka udah nggak ada bener. Udah pure, udah semua sekarang mirip semua gitu ya. Paling yang sedikit masih mempertahankan identitasnya ya Spanyol. Dengan permainan yang tiki taka itu ya, bermain sepak bola mengalir, sepak bola konstruktif, terus ya flair football. Jadi sementara yang lain tuh lebih ke pragmatis sih, ngandelin power, physical, terus strength, banyakan gitu sih. Kalau selebihnya ya gitu mirip. Dari sisi industri juga sebenarnya memang tadi kan sempat nyinggung ya, dari sisi itu juga kan. Ini kan memang kerjaannya Amerika nih kalau gimana caranya. Kan waktu itu kan dia sempat kalah sama Rusia kan waktu bidding awal tuh Piala Dunia 2018. Itu yang gue denger dijanjiin nanti buat edisi berikutnya Amerika. Kalah dia sama Qatar. Dia dikerjain tuh, makanya marah itu Amerika. Masih Blatter ya? Wah, gue dihianatin. Kali ini gue gak mau tahu. Pokoknya harus di Amerika gimana. Tapi supaya kelihatan smooth di combine lah dengan Kanada dan Meksiko biar agak smooth. Jadi tapi kan tetap semua central of attention-nya kan di Amerika. Amerika gitu kan. Sampai polemiknya juga di Amerika juga. Termasuk dia ngubah quote on quote aturan hydration break ya. Hydration break itu kan kayak basket jadi 4 babak gitu kan. Iya. Kayak gitu-gitu ini Amerika banget nih gitu. Terus NFL juga sistemnya. Kalau Ibnu sama Ivan tahu di stadion-stadion Amerika sana itu dia memang di setup itu dome-nya itu stadion itu kayak one stop living, mall, dalamnya itu mall. Jadi masuk ke stadion itu semua ada hiburan di situ, ada hotel di situ. Terus ada fast food segala macam. Ini gak cuma buat nonton bola doang gitu stadion gitu. Belum lagi fan zone-nya gitu ya. Wah, benar-benar di-capitalize lah mereka lah. Dan kita khawatir nih tiket mahal segala macam. Full house juga tuh. Sampai ada seat yang nempel sama touchline. Gila, ini basket banget kan ya. Udah nempel mau rumput ya. Ada khusus tuh seat kayak gitu tuh. Kalau di kita lompat-lompat tuh. Wasit kayak kemarin gua lompat tuh. Capek itu. Stewardnya capek itu stewardnya. Pitch invader mulu ya. Masuk. Oke. Sekarang kita masuk dikit ke bedah semifinal nih. Yang pertama itu kan Prancis melawan Spanyol nih. Kalau secara taktik apakah melihat Mbappe atau kolektivitas Spanyol itu bisa jadi pembeda nih di pertandingan ini, ngelihat runutannya, karena emang Prancis sama Spanyol nih ya ngelihatnya kan tim-timnya lumayan berat ya sebelum-sebelumnya ya. Jadi Spanyol juga melawannya Portugal, Prancis juga beberapa kali juga kan lawannya juga cukup lumayan lah. Paraguay itu. Iya, Paraguay juga disuruh kerja keras itu. Bukan main bola doang itu. Itu main kayu tuh. Jadi apa kira-kira yang bikin pembeda nih? Apakah ya katanya juga di sana ya Yamal katanya sedikit flop, tapi terbukti karena banyak penjagaan. Lihat ya Yamal lebih dijaga ya sekarang. Dan ngelihatnya strategi seperti apa nih bakal pembeda di pertandingan semifinal pertama ini? Ya kalau kita merunut pada 2 pertemuan terakhir dalam 2 tahun belakangan, memang Prancis selalu kalah sama Spanyol. Tapi kalahnya itu tight ya. Ada adu penalti juga di Nation League sama di Piala Eropa. Ya kan 1-0 sama 2-2 terus kalau nggak salah adu penalti. Kalau dari situ dengan mempertimbangkan pemain-pemain yang nggak jauh berbeda, saya kira ini pertandingan akan sangat super ketat.
inilah pertandingan yang sebenarnya kalau mau dianalogikan ini final sebenarnya sih. Ini ya. Yang idealnya tuh ini gitu loh. Karena mengusung dua karakter filosofi yang berbeda. Iya. Kalau Spanyol lebih mengandalkan kolektif dan permainan yang mengalir, hiburan yang enak gitu kan dengan gayanya mereka. Sementara Perancis itu lebih mengandalkan ke power game. Iya. Wah itu gila banget Perancis itu kayak hiu. Operated Gak boleh banget nyebaw darah. Iya benar. Agresif banget ya. Serem banget. Kita harap Maroko bisa bikin kejutan nih. Iya. Susah juga. Karena mereka memang mainnya compact banget. Pace mereka juga cepet. Gitu ya. Jadi nggak mau napas aja susah itu langsung dilelepin lagi. Istilahnya orang di kolam itu kan baru gue mau ini. Padahal Maroko tuh termasuk yang paling tangguh. Lah iya, Maroko itu Mereka punya strength. Terus mereka juga punya pemain-pemain Eropanya banyak. Yang beredar di Liga Eropa. Dan kuat-kuat gitu. Tetap aja gitu ketemu Perancis. Perancis itu gabungan antara kombinasi permainan tim sama individu-individu superstar gitu. Dan mereka fluid jadi satu kesatuan gitu. Nah kalau Spanyol kan memang tadi benar menyinggung Lamine Yamal ya, belum terlihat sinarnya. Karena tadi gue bilang kalau di satu tim itu bintangnya cuma 1-2 itu gampang dijagainnya. Iya, benar. Kalau Perancis tuh 4-4 itu siapa mau jagain. Si Ngalir gitu kan. Dembele ya. Terus yang kedua, Lamine Yamal itu memang kan waktu datang ke Piala Dunia memang kondisinya nggak fit. Habis cedera kan. Di laga pertama juga kan yang dia ditahan sama Tanjung Verde ya. Itu kan sebenarnya nggak dalam rencana si Lamine Yamal main. Tapi di babak tampil di game pertama itu kan game pertama emang selalu susah kan. Iya. Jadi si Lamine Yamal tuh nggak di plan buat main, tapi si Lafuente ini deg-degan juga nih, aduh, sampai menit ke-75 nggak gol-gol gitu. Dimainin juga ya. Tapi nggak gol juga gitu kan. Meremehkan tuh. Iya, terus makin maju ke sini ya karakter dia kan memang udah ditandain. Jadi kalau pemain yang memang spesial terus dia nggak punya magis gitu ya kayak Maradona ya gampang dimatiin. Kayak misalnya siapa lagi ya pemain yang setipe kayak gitu Vinicius. Awal-awal gol-gol tapi habis itu kan ketika lawan Norway kelar juga itu. Iya. Jadi ya gitu kan. Udah kebaca gitu ya. Iya, pasti kan semakin nambah game kan karakternya makin kelihatan. Semua kan analis lawan-lawan juga kan terus kerja itu. Gimana caranya ngesolid segala macam. Nah, kalau Maradona kan beda. Maradona itu pertama emang dia magis, orang respect, wasit juga respect sama dia. Iya. Terus teman-temannya tuh benar-benar percaya gitu totalitas buat dia. Jadi dia benar-benar the one and only. Bener-bener bos di situ dia kan kalau lihat postingan-postingan tuh di media sosial ketika pas warming up latihan gitu dia cuek aja nggak jalan-jalan. Iya. Temannya mau tapi ya beda ya gimana ya emang dia dewa sih ya gitu sih. Dan ini makanya Maradona tuh masih lagi kesorot lagi kan ketemunya kan sama ya siapa lagi nih bebuyutan juga dan Inggris versus Argentina ini kesorot kayak Hand of God terus zamannya Diego Simeone yang provokasi BFK dulu kan kartu merah itu langsung pada flashback lagi ketika pertandingan ini nih. Jadi tapi gimana ngeliat Bung Yoga, apakah pengalaman Messi masih jadi faktor penentu di pertandingan ini atau siapa lebih siap jika pertandingan berlanjut ke adu penalti? Iya sangat menentukan ya, sangat menentukan. Bahkan sekarang disinggung-singgung lagi, di flashback lagi ke persoalan politik kan. Iya. Perang Malvinas ya. Iya benar. Jadi jauh banget. Sengaja dibakar-bakar gitu kan supaya semakin menambah rasa tegangnya gitu kan. Bahkan di ruang ganti itu pemain-pemain Argentina habis kemarin mereka menang itu mereka meneriakan yel-yel ini demi Malvinas, ini demi Diego, maksudnya Maradona, ini demi Messi untuk last dance-nya dia, pengen back to back gitu kan. Jadi kalau perimbangan jelas dari materi pemain, maksudnya dari sisi kualitas pemain, Argentina sedikit lebih baik. Setuju. Terus dari sisi pengalaman, ya mereka udah kemarin juara dunia. Pemain-pemainnya sebagian ini juga. Iya. Terus dari sisi magis, dia punya Messi. Gitu kan. Nah kalau Inggris ini memang fighting spiritnya, yang gue lihat mereka tuh punya keinginan lebih gitu. Mereka ingin dobrak istilahnya prediksi yang mengatakan bahwa mereka tuh
ya cuma dibesar-besarkan media doang gitu. Iya. Mereka tuh cuma karena liganya gede, terus media membesar-besarkan dia, jadi seolah-olah dia besar. Nah, dia ingin buktikan bahwa memang mereka besar. Karena kan kalau mau jujur, perkembangan sepak bola Inggris itu sebenarnya sejak 2018 di tangannya Gareth Southgate itu udah bagus. Kan 2018 mereka juga sampai semifinal juga. Semifinal ya. Terus di Piala Eropa juga kemarin sampai final kalau nggak salah ya, atau semifinal tuh mereka kalah. Terus terakhir sekarang sampai ke semifinal dengan format yang lebih panjang loh. Kalau dulu kan dengan 32 tim sampai ke final tuh 7 laga, ini 8 laga. 8 laga ya. Dan mereka bisa survive mereka memang boleh dibilang tadi gue bilang menunjukkan fighting spirit tim ini. Karena tim ini kan kalau gue lihat tuh pemainnya muda-muda semua. Dan benar-benar menawarkan dimensi yang berbeda gitu. Inggris yang segar gitu kan. Dan juga gue lihat kepandaian pelatihnya. Tuchel tuh gue lihat cukup jeli ya dalam ngolah pemain ketika dalam sebuah pertandingan dia deadlock gitu ya. Dia buat pergantian yang bisa ngebantu dan ngangkat tim itu. Kayak lawan siapa ya Inggris waktu itu yang sempet deadlock, terus dia masukin Anthony Gordon, terus Anthony Gordon kasih 2 assist buat Harry Kane. Oh iya. Itu juga yang gue kira jadi salah satu bagaimana Inggris tuh selalu punya solusi ya, termasuk lawan Meksiko. Meksiko lu main di Guadalajara, itu stadion keramat di mana Meksiko kalau main di situ minimal masuk perempat final. Kemarin main di situ dengan ketinggian 2.500 di atas permukaan laut tuh udah megap-megap ya. Dan kelihatan ekspresinya si Jude Bellingham tuh begitu selesai langsung tersungkur dia. Tapi kan fighting spirit Inggris itu loh. Rasa mereka nggak mau kalah, nggak mau nyerah gitu sampai akhir. Dan itu yang gue pikir harus diwaspadai sama Argentina ya. Karena Argentina kan perlu momen-momen krusial, sentuhan-sentuhan ajaib gitu baru mereka bisa pecahin kebuntuan. Kalau mereka deadlock kayak kemarin lawan Swiss itu ngeri-ngeri sedap tuh. Kalau kemarin Swiss bisa 11 lawan 11 ya belum tentu. Adu penalti juga belum tentu loh. Messi itu di Piala Dunia kali ini 2 kali gagal penaltinya loh. Lawan Austria gagal. Terus yang terakhir lawan Mesir. Gagal. Jadi kalau adu penalti pun belum tentu juga mereka bisa mengulangi hasil final Piala Dunia 2022 menang adu penalti sama Prancis kan. Kalau di sini belum tentu juga. Berarti bisa Inggris juga kemungkinan bisa. Dan gue rasa Tuchel ini dan juga para pemainnya dengan tekad yang sangat besar, mereka juga udah punya analisis tersendiri lah. Terutama dari 2 laga terakhir Argentina yang kelihatan mereka susah. Gitu ya. Bagaimana caranya nih? Karena kalau yang terpenting tuh jangan terlalu naif ya. Kalau lawan Argentina, ketika lu menang, lu coba main normal gitu ya, mati lah. Lu jangan dikasih napas gitu ya. Agak pragmatis. Kemarin kan Mesir sempat 2-0 ya. Iya. Tapi normal aja dia terus main pressing ya, itu dia. Tapi Argentina menarik ini ya, mungkin dari grup sampai knockout itu dia kecuali yang Austria itu ya di ranking lawannya ranking FIFA yang bawah ya, 20 besar ke atas ya. Betul. Jadi banyak yang netizen juga bilang ini mah lawannya friendly match katanya. bukan level Piala Dunia gitu. Artinya mentalnya kan sangat beda ketika nanti ketemunya Inggris yang udah levelnya udah 10 besar gitu ya. Artinya bakal bermain, apalagi ya ada individual yang kita kayak Harry Kane gitu yang bisa menjadi pembeda gitu. Jadi sebenarnya ya Argentina ini diuntungkan atau emang ya ini dikasih juga sih sama FIFA gitu ya secara bisnis ketika knockout. Karena anak emasnya juga, karena kan katanya ya karena brandnya ini ya brand yang aparelnya juga kan katanya masuk, dan juga katanya ya ada sidebarnya juga lah katanya FIFA dengan Argentina ini gitu. Mungkin kayak gimana? Iya, ini sih memang cerita-cerita di belakang layar gitu ya, seolah-olah kayak semuanya di setup buat Argentina. Iya, benar. Ya gue udah sering bilang juga ya sehebat apapun lu ngeset sebuah rencana gitu ya, kalau memang tim ini nggak superior juga ya susah juga gitu kan. Lu nolong tim quote on quote gitu, maaf gitu ya, tapi kalau tim ini nggak bisa ditolong, kualitasnya jeblok ya susah juga gitu kan. Dan kebetulan Argentina dengan kontroversinya ya mereka selalu bisa ngebalikin gitu loh. Mereka dalam keadaan tertekan dan segala macam selalu aja ada momen-momen ajaib yang mereka bisa bounce back gitu loh. Dan mentalitas mereka memang udah teruji ketika lawan Mesir 2-0 ya. loh. Mereka bisa hampir 3 malah mereka bisa fight back gitu loh. Terus lawan terakhir lawan Tanjung Verde juga kan sama kan. Sampai extra time semua hampir rata-rata. Iya gitu loh. Nah, memang
sejak awal Argentina kan memang sudah diunggulkan mereka akan kembali ke sini, maksudnya ke fase final ini dengan bracket yang kita lihat sama-sama kan. Lawan terberat dia kan di situ sebenarnya Brazil. Kalau memang Brazilnya mulus gitu kan. Tapi tetap sebagai juara bertahan memang Argentina tuh diunggulin kembali ke final. Iya. Jadi kalau sekarang mereka udah sampai di sini, ya sesuai dengan skenario sebetulnya. Terlepas dari banyak aspek drama-dramanya gitu-gitu ya. Yang memang yang gue sayangi kenapa ini menjadi menghangat sampai kemudian kemarin yang ketika gol Jude Bellingham pun juga dikait-kaitin tuh sama Argentina. Jude Bellingham yang bikin gol kemarin semifinal itu kan yang gol keduanya Inggris kan sempat katanya kena spider cam kan lawan Norway kan gitu kan. Sampai FIFA membuat klarifikasi loh, dia bilang kagak itu katanya karena di motion ballnya katanya nggak ada ya. Iya, karena di bola itu kan ada chipnya kan. Kalau ada gerakan ya pasti dia kedeteksi gitu. Sampai dia kasih komen gitu karena udah semakin pelik gitunya ya. Apa namanya? Kontroversinya gitu. Makanya mereka bilang nih kalau Argentina aja pasti tuh ini tuh jadi ramai tuh gitu kan. Ini fans Argentina marah gitu kan. Coba kalau Argentina pasti diomongin tuh. Iya benar. Kayak gitu-gitu. Nah, memang awalnya itu yang akhirnya kemudian terus-terusan dijadiin benchmark itu ketika laga pertama Argentina lawan Aljazair. Aljazair yang ada pelanggaran Messi tuh yang nginjek kaki itu ya. Belakang itu kok nggak dikasih kartu kuning gitu kan. Sementara yang momen lain yang kayak begitu merah. Langsung merah. Bahkan Balagun pun merah tuh. Balagun merah ya. Meski kemudian dianulir ya. Trump card katanya. Bukan red card, trump card balik lagi. Dikait-kaitin. Jadi gue lihat sih kalau mau ambil dari kacamata positif, ini lebih kepada kepemimpinan wasit yang nggak konsisten. Kayak misalnya kalau kita jangan contohin Messi sama Argentina deh. Ntar nanti dipikirnya kita tendensi. Paraguay lawan Prancis. Oh iya itu. Gila itu gak ada kuning loh. Sampai yang kena kuning malah Olise. Iya, Olise. Karena Olise udah saking keselnya kan. Itu kan main kayu bro. Yang prak muk aja. Sikut enak banget, sikut enteng bener sikutnya. Kalau mau dibilang itu gak dikerjain bohong banget ya. Seolah-olah kan sepertinya nih dibikin susah lah gitu ya. Dan wasit kan diam aja. Pemain Paraguay kayak gitu wasit jalannya pelan. Tapi tadi gue bilang karena tim itu superior, ya ujungnya menang juga gitu. Iya. Kalau saya sih ngeliat Bung Yoko karena kayaknya insting wasit itu mulai hilang karena ketergantungan sama teknologi. Bisa. Jadi ya, VAR itu udah bikin kayaknya sepak bola dibikin kehilangan spontanitasnya gitu. Jadi wasitnya jadi nggak jeli lagi gitu ya. Iya, jadi insting aja ada VAR gitu. Iya, rely on VAR decision jadinya. Iya benar. Bersandar. Udah biarin aja, gue tiup aja lah, ntar juga dikoreksi. Iya gitu. Jadi kayaknya insting-instingnya jadi. Gue pikir gitu juga. Dan kalau seperti itu, pada akhirnya nanti kan sepak bola tuh jadi nggak menarik ya. Iya. Unsur humanisnya hilang. Iya. Gitu kan. Karena semua ditentukan oleh VAR. VAR itu juga banyak interpretasinya tuh VAR tuh. Ada satu momen yang oleh wasit VAR A misalnya itu dikatakan foul. Bisa juga berbeda oleh wasit VAR B. Iya. Jadi kan tes juga ya, rasa juga ya. Itu kan yang bikin keberadaan VAR ini juga tetap menjadi kontroversi juga. Jadi bukan semakin adil, justru sebenarnya membunuh emosi juga. Jadi soalnya gini, kan kalau di VAR itu kalau misalnya ada momen pelanggaran yang keras gitu ya, atau pelanggaran yang smooth gitu ya. Tapi begitu di replay kesannya dramatis loh. Malah refleks kan. Ya kayak iya kan? Karena di replay kan pelan. Seolah-olah tuh kayaknya dramatis. Padahal ketika pas lagi aslinya mah namanya body contact, terus reflect movement, kaki sepatunya pemain bola Eropa kan gede-gede, kinjek dikit mah wajar lah. Istilahnya kan kayak gitu kan ya. Tapi begitu di VAR, wah foul. Iya jadi dramatis banget gitu kayak sinetron. Ya kayak yang Mesir yang lawan yang Lisandro Martinez tuh yang diinjak, yang ujungnya bolanya akhirnya jadi gol ya kan. Jadi gol. Kan di replay pelan-pelan kan dramatis ya. Foul itu. Padahal itu kan refleks ya. Dan kalau gue ini dia opini gue ya. Itu Martinez kan udah terhuyung juga, udah sempoyongan, nggak bisa nguasain bola secara penuh juga gitu. Nah kalau nanti kan orang yang anti Argentina kan tuh coba tuh kalau bukan Argentina pasti tuh dibiarin tuh gitu. Ataupun ditiup tuh gitu kan. Ya karena itu, karena wasit nggak konsisten. Iya. Jadi beberapa keputusan juga jadi bias ya. Tapi gue disclaimer dulu ya, gue tuh dalam konteks ini nggak ingin dikatakan bahwa FIFA tuh ada
main mata atau FIFA menganak emaskan Argentina atau siapapun lah gitu, karena itu nggak bagus. Iya. Sebuah organisasi nggak bagus, cukup kontroversi yang paling nggak bisa ditolak ketika kartu merah Balogun dihapuskan. Cukup itu aja. Kalau yang lainnya semua itu dibesarin bahwa ini FIFA set up ini. Lama-lama orang nggak ada yang percaya loh sama pertunjukan ini. Rusak jadinya Gitu loh. Iya. Tapi gue setuju tuh yang kasus yang itu mesti diselidikin tuh. Yang Balogun iya. sampai apa namanya? Telepon kan katanya. Sampai Komite Parlemen Uni Eropa itu membuat pernyataan resmi bahwa mereka minta keputusan dari FIFA CQ-nya Infantino harus diselidikin. Saking mereka ngerasa ini nggak adil gitu. Iya. Sampai Presiden UEFA juga. Oh iya, UEFA juga. Ya kan? Kevin Kan. Dia statement kan bahwa ini presiden buruk. Iya, betul. Dan jauh dari nilai sportivitas yang sudah kita bangun, sepak bola football family yang dibangun dirusak dengan keputusan seperti ini. Kan jadi ini membuat UEFA sama FIFA itu jadi sekarang berpunggung-punggungan kan jadinya kan. Bertolak belakang terus sih. Karena ulah oknum satu ini gitu loh. Jadi emang Piala Dunia tuh jadi sekarang juga kayak jadi lebih mirip Liga Champion jadi ya. Jadi udah terlalu banyak nilai komersial. Pertandingannya banyak gitu ya. Iya, jadi semalam dia baru bilang kan yang Infantino di media, dia bilang bakal 2030 bakal dinaikkan 64 tim karena ya tadi saya bilang tadi bakal memunculkan kejutan-kejutan lagi dan yang tim-tim kecil bisa berpeluang tampil ya kayak Indonesia yang belum pernah baru sekali tampil bahwa udah lama bakal tampil lagi gitu. Nah, itu juga banyak penolakan kan. UEFA udah nolak, CONMEBOL nolak gitu. Betul. Jadi nggak eksklusif. Iya, benar. Nggak eksklusif. Nah, gue juga nggak setuju sih kalau ini aja masih banyak penolakan 48. Kalau misalnya Piala Dunia terdekat tambah lagi 64, ya udah nggak eksklusif, udah nggak lagi punya nilai, udah jadinya akhirnya biasa aja. Iya, kualitasnya diturunin, bukannya kita yang ningkatin kualitas gitu ya. Akhirnya yang didorong itu komersialnya. Iya. Ini kan selalu antara komersial, aspek komersial sama aspek sepak bola tuh selalu kan bersaingan itu selalu. Di sini juga sama lah. Iya. Komersial kan pengen banyak spot, banyak space gitu kan. Sementara sepak bola ini kan pengen tetap mereka artis utama, nggak boleh diganggu nih. Iya. Apa istilahnya harga dirinya, dignity-nya gitu kan. Sekarang kan udah mulai dirontok-rontokin, diacak-acak nih. Kalau ditambah lagi kayak gitu, ya nggak ada value-nya. Nah, kembali lagi tadi lu bilang soal yang UEFA gitu. UEFA juga sebelumnya juga kena juga karena stagnan kan, terus ditambah lagi gitu kan. Dibikin. Dan bukan tanpa kontroversi juga. Dulu ingat gak ada slogan UEFA Lona karena Barcelona terus. Oh iya. Sekarang FIFA Rentina kan. Selalu kayak gitu karena kalau aspek-aspek komersial ataupun ya yang sifatnya komoditi itu selalu dikedepankan, didahulukan, ujungnya kayak gitu. Karena supaya tim-tim gede tetap ada terus di atas supaya ini Argo jalan terus nih, Argo bisnisnya gitu kan. Jadi kalau Bung Yoga ngelihatnya itu ya sebagai misalkan kita 2030 gitu, timnas Indonesia misalkan yang ada 64 tim lebih ke pro apa ya udah biarin aja 48 tim kita tetap lolos gitu. Sedangkan kan kalau misalkan 64 tim timnas ya otomatis peluangnya lebih besar gitu. Nah, itu Bung Yoga prediksinya ngelihatnya ya pengennya sih ya 48 aja lah tapi timnas. Ini pertanyaannya ngejebak nih. Kalau aspek pure dari kualitas sepak bola, gue nggak setuju. Tapi kalau untuk buat Indonesia, gue setuju. Karena kalau nggak gitu susah. Iya benar. Kapan lagi kita bisa? Betul. Karena pasti dikerjain terus nih sama Timur Tengah. Benar ya. Mentok di situ kita. Sampai di situ sebenarnya. Bentar dihajar lagi tiba-tiba babak round 4 bisa main di tuan rumah. Peserta gimana ceritanya babak playoff main di tempat peserta. Iya. Padahal awalnya dikatakan itu netral. Besok kita begitu lagi dikerjain lagi dengan cara yang berbeda tuh. Makanya kalau 64 ya nggak bagaimana ngerjainnya lo 64. Pasti kan jatah kita bisa 12, 14 Asia kan. Tapi kalau dari aspek kualitas, kita sebagai pengamat netral itu menurunkan kualitas. Betul. Karena membernya FIFA itu kan 200-an ya. 200 berapa lah gitu. 212 atau 200. Kalau 64 kan hampir setengah. Kira-kira 40% ya. Iya. Hampir kan sekitar kan. Gila gue bilang itu. Wah, kalau gitu udah sekarang ada lagi, Bro. Piala Dunia U15 bulan Oktober di Azerbaijan. Itu nggak ada kualifikasi. Peserta boleh ngikut semuanya. 200
12 atau 221 member FIFA boleh ikut semuanya. Oh, Jadi udah makin ketara kan, makin ketara bagaimana FIFA sekarang itu lebih pengen semua ngerasain eventnya dia gitu. Sampai Piala Dunia yang sekarang mereka baru mulai, Piala Dunia U15 itu nggak ada kualifikasi, jadi sifatnya festival, semua boleh ngikut. Dan cuman 77 atau 99, bukan 11 tahun 11. oh beda formatnya. Baru Oktober gue baru baca kemarin, baru dirilis, udah disounding juga sih. Itu di samping aspek untuk apa ya, member-member itu lebih banyak merasakan atmosfer Piala Dunia dari kelompok yang paling rendah, juga untuk katanya meningkatkan kualitas individu pemain-pemain supaya basic dan fundamental mental mereka kuat sebelum mereka main di Piala Dunia yang paling rendah 17. Soalnya di U17 itu banyak juga negara-negara yang pondasi development youth-nya itu nggak bagus, sehingga belum sampai ke level yang kompetitif di U17-nya. Maka dibuatlah Piala Dunia U15 dengan format permainan small sided game 77, 99 supaya mereka lebih banyak interaksi dengan bola. Pondasi skillnya mereka lebih kuat. Ketika main di 17 Piala Dunia mereka udah siap. memang udah siap, udah makin deket lah rata gitu. Oh, Itu alibinya. Tapi tetap politiknya biar pada seneng tuh member gua kan, semua ikut. main Piala Dunia. Iya, Piala Dunia. Biar nanti kongres gue menang lagi. Iya. Kan selalu gitu. Iya selalu gitu, iya kan. Ya, semua yang digayat membernya ya otomatis suara lu buat gua lah gitu ya. Tapi kalau nih kita udah masuk ke sesi-sesi terakhir nih. Kalau lihat Bung Yoke, kalau FIFA boleh milih final demi bisnis rating TV, itu final mana yang paling menguntungkan nih? Perancis Argentina. Again. Karena Udah kan otomatis ya? nilai historisnya, terus Mbappe Balas dendamnya. Mbappe dan Messi. Oh, ini kan iya. menyimpulkan the next God dengan the last God gitu kan. Jadi Banyak headline-nya gitu ya. ratingnya juga pasti tinggi gitu kan. Kalau Inggris kan ya besarnya mungkin di Inggris aja kalau Inggris Iya, aja. cuma Sama Ipan juga, sama Ipan ya. Football's coming home aja nggak Tapi coming jujur home. gue pengennya Inggris. Iyalah Inggris Jujur, lah. secara pribadi. Iya, Tapi iya. kalau objektifnya ya Argentina. Kenapa Inggris? Kita perlu pembaruan lah ya, supaya bahwa Piala Dunia ini nggak Iya, eksklusif iya. hanya dimiliki oleh tim-tim yang mapan gitu. Tapi tim-tim yang sekarang sedang bertumbuh lagi. Ini kan Inggris lama sekali juara Iya, dunia. dulu. Tahun 66 kan. 66. Terus mereka akan istilahnya meng-create itu kan dari 2018 supaya mereka bisa sampai di level puncak kan cukup lama nih. Berarti kan mereka perlu waktu 8 tahun loh. 18 ke 2026 ya. 6 tahun ya. 6 tahun. Iya, 6 tahun. 8 tahun. Jadi biarlah mereka ngerasain puncaknya ini. Mereka selalu dibully Inggris tuh tim yang cuma digede-gedein sama media. Iya. Dia banyak tekanan media sebenarnya. Iya. Inggris tuh cuma liganya doang. Liganya, iya. Timnasnya mah busuk gitu. Enggak juga, sekarang udah mau proses. Kalau Inggris bisa sampai ke final aja nggak cukup juara bro. Itu akan memupus stigma orang tentang Argentina main mata. Bisa jadi. Oh, Iya, oke. di situ Terkubur selesai tuh tuh bro. ya. Selesai Iya, udah pasti. selesai ya. Iya dong. Iya, Kan apalagi- nggak terbukti. Iya. Nggak terbukti Udah anak banyak FIFA. tuh yang komen bilang udah kasih aja. Piala Dunia Iya gitu kan Messi gitu. Jadi banyak hal positifnya kalau Inggris lolos. Iya. Nah, gue dukung Inggris. Gua kira Sepakat, gue juga Inggris. Inggris kan. Oke, di semifinalnya mungkin kita lagi ke pemain ya. Mungkin pemain paling overrated di Piala Dunia 2006 menurut Bung Yoke siapa? Yang paling tinggi maksudnya Overrated. ratingnya. Iya, Atau overrated underrated. Yang mungkin kelihatan emang udah oke dan di Piala Dunia ini makin moncer lah gitu. Mbappe lah. Mbappe ya. Iya. Yang kalau nggak ada Mbappe ya Olise. Olise kan istilahnya ini baru ya. Baru. Istilahnya dia menyodorkan atensi baru. Kan kalau Mbappe kan lama-lama ya. Tapi kalau yang sedang high profile yang sekarang sedang progresnya bagus, konsisten ya Mbappe gitu loh. Mbappe semakin matang tuh. Iya. Dan kalau Apalagi sekarang kejar-kejaran kan Golden Ball Sama sama Messi Messi ya? ya. 8 gol ya. 8 gol. Mbappe itu bukan nggak mungkin untuk the next World Cup-nya dia bisa 2 kali lagi World Cup loh. Iya, 27 tahun sekarang. Usianya masih muda. Iya, 27 Dan dia bisa melampaui semua rekor-rekor legend termasuk Messi. Sekarang dia udah berapa ya? Piala Dunia ketiga nih. Iya, 23. 45 bisa, dia 6 bisa gitu. 6, Kalau iya. dia bisa jaga konsistensi dia jaga bisa sentuhan dia, kualitas dia, di mana dia main gitu, bisa aja dia. Karena dengan format
Piala Dunia seperti ini, pertandingan makin banyak, makin lebar juga kesempatan dia bikin gol kan. Apalagi lawannya timnya makin sering ketemu lawan-lawan yang empuk, nggak jelas dari mana gitu ya. Karena belum tentu nih kalau Piala Dunia masih 32 tim bisa semoncer ini gol-golnya kan. Sampai 8 loh. Beda yang eranya close ya. Iya, kayak Messi aja udah nabung 3 gol di pertandingan pertama. Iya, udah langsung pecah loh rekor. Semuanya Aljazair. Aljazair langsung. Gitu. Kalau Lamine Yamal masih belum lah. Ya. Bukan ini tahunnya dia ya. Belum lah. Yamal atau Bellingham belum maksudnya. Bellingham udah nunjukin sih untuk Piala Dunia ini dia lebih baik dari Yamal lah. Pasti. Dia gue lihat bukan cuma dibikin gol-gol decisif ya, gol-gol menentukannya, tapi etos kerjanya loh. Dia giat mainnya pakai hati loh. Dia tuh sampai komennya itu kan dia kan sempat diadu ya kan after the game lawan Norway kan si Tuchel bilang bahwa ini timnya belum pada level yang bagus karena permainnya harusnya mereka bisa lebih baik lawan Norway bla 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 gitu. Tapi kan si Jude Bellingham bilang saya nggak mau komentar gitu, dibilang, karena suruh ini kan nge-refer gimana tuh tentang komentar pelatih lu. Dia nggak tahu sih betapa susahnya lawan Haaland, betapa susahnya lawan Odegaard gitu kan. Karena kan Bellingham itu kan soulmate-nya Haaland. Di Dortmund kan. Dan mereka ini kan pemain. Kalau si Tuchel ini pemain mana dulunya? Istilahnya loh sebagai pemain, si Jude ini ngerasa gue nih pemain bola, gue tahu gitu. Lu kan jago di atas papan taktik doang loh. Lu bekas pemain bola hebat bukan sih? Kan enggak gitu kan. Kecuali kalau yang ngomong kayak gitu Ancelotti ya mungkin Jude Bellingham iya lah. Karena dia pemain sukses ya kan, pelatih sukses gitu. Sampai kayak begitunya tuh. Gitu. Oke, berarti prediksi final Bung Yoke Inggris. Kalau prediksi objektif gue Prancis Argentina. Prancis Argentina tetap. Tapi prediksi harapan Prancis Inggris. Oh. Dengan segala intrik-intriknya. Oke, kita sudahi podcast kita kali ini dan terima kasih Bung Yoke atas analisanya dan semoga prediksi-prediksinya juga menjadi insight kita lah gitu, jadi sama-sama menjadi khazanah kita untuk berpikir untuk sama-sama bercerdaskan. Oke, Ipan apa ada lagi? Enggak, pokoknya Inggris sudah. Football's coming home. Waktunya Inggris ini. Oke, terima kasih kawan. Inilah berikan komentar prediksi kalian di semifinal Piala Dunia 2006 kali ini, siapa jagoan kalian dan apa harapan kalian juga untuk timnas Indonesia yang mungkin bisa saja masuk di 2030. Oke, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk menantikan episode-episode selanjutnya di Arena Talk. Sekian, saya Ibnu Noval, saya Yuke. Pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.